Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahidi bila mithal, al-musufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa Allah maftah alaina al-fata wa anta khairul fatihin. والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Jami Al-Riyad, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Nurdin bin Abdurrahman, dan juga guru kita Bapak Ustadz Rafiq, serta para asatidzah lainnya, para hujaj hadirin sekalian. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qabul tamami kulli surah hadratul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahi sari walidi annan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. صنف هذا الكتاب إلى الشيخ طاهر بن صالح الجزائري وإلى السيد محمد بن علوي بن عباس الملكي الحسني ولا حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولا حبيبنا الحبيب محمد بن علي الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mau bahas ya tentang permasalahan yang hangat diperbincangkan pada masa kita sekarang. Halaman 88 di buku kita buka halaman 88. As-su'al lima ikhtalafa al-mujtahidun fi ba'd al-masail. Mengapa para mujtahid berselisih dalam beberapa masalah? Ini tentang masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam. Ya, banyak masalah. Nah, al-jawab, innal mujtahidin lam yakhtalifu fi usuluddin. Sesungguhnya mujtahid apa sih, Ustaz? Mujtahid itu orang yang Allah beri kemampuan untuk mengistinbat hukum dari sumbernya, ngeluarin hukum ya, dari Al-Quran, dari hadis. Di mana persyaratan mujtahid kita bilang nggak bakal deh diantara kita mampu secara adat. Secara akal boleh jadi bisa, tapi secara adat, masya Allah, ya. Yang awal ilmu kebahasaan yang banyak sekali cabang-cabangnya.
usul fikihnya, qawaid fikihnya, tafsirnya, tafsir dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Belum mustalah hadisnya, arjah wa ta'dil dan lain sebagainya. Nah, ini mujtahid enggak berselisih deh dalam pokok-pokok agama usuluddin. Ya. Wala fi ummahati furu'ihi aslan, dan tidak pula dalam induk dari cabang urusan agama. Kenapa? Li thubutiha bidalalatil qat'iyyah. Karena ya masalah sumber yang menjadi cabang hukum syariat Islam itu li thubuti biddalalah, li thubutiha biddalalah, ya. Karena telah ada dalil yang pasti, dalil yang nggak bisa difahami lain kecuali itu, ya. Thubutiha biddalalah al-qat'iyyah, yang pasti. Wa inna makhtalafu fi ba'dil masail al-far'iyyah, yang mereka perselisihkan ini dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah furu' cabang, ya. Kok Quran hadis pada mungkin 3 pertemuan yang lalu atau sebulan yang lalu pernah ada pertanyaan tuh. Dalilnya sumbernya sama, sumber sama, Quran hadis, kok kenapa beda San? Nah, ya, perbedaan tadi di furu' bukan di usul. Kau ngedapetin dalil yang memang perlu ada penelitian, pengkajian yang lebih lanjut. Kalau udah yang namanya qat'i, udah khalas, udah dalil secara pasti. Kayak begini, sholat sehari semalam 5 waktu, pasti gak tuh dalilnya? Qat'i, kelas. Yang bilang 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, kafir, di luar Islam. Gitu. Di luar Islam. Nah, Syiah ngerjainnya di 3 waktu, tapi tetap 5 kali. Sebab dia memahami yang namanya jamak itu enggak harus bepergian. Ada riwayat Imam Muslim, Nabi enggak ada hujan, enggak ada rasa takut, ya, untuk diserang musuh. Nabi mengqasar maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Orang Syiah ngerjain tuh. Setidaknya ada dalil. Kita ahlu sunnah enggak ngerjain. Nah, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan salat sampai malam. Syiah tahu gak nih ayat? Tahu orang Syiah. Tapi dia buka puasanya 10 menit, 15 menit setelah azan maghrib. Kok bisa? Sebab mereka memahami malam itu gelap. Kalau kita ghurubus syams, terbenamnya matahari, itu awal malam. Awal malam ya malam. Syiah kalau mau dipaksain, dikembangin di Indonesia nggak bisa. Kita udah punya faham ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah, syafi'iyah, ghazaliyah. Kita udah punya paham sendiri. Nggak bisa. Jadi kalau kita ada punya teman orang Syiah, dia mau sebarin faham, kita bisa bilang, bang, jangan. Ente entar bikin repot ntar orang. Di sini udah ahlu sunnah, jangan sebarin Syiah. Ya. Nah, begitu. Yang ingin saya sampaikan, ada banyak orang termakan fitnahan Wahabi. Indonesia darurat Syiah. Pernah saya ketemu tuh orang, saya bilang, darurat Syiah. Afwan, Pak Haji, ane nggak punya teman Syiah, ane nggak punya tetangga Syiah, guru Syiah kagak deh, ya. Darurat Syiah, bagaimana maksudnya? Yang banyak Pak Haji, kita bilang Wahabi. Masjid dari ahlu sunnah diganti. Ini masjid awalnya kunut subuh,
Nih Wahabi awal jadi azan dulu, ya hanu nyapu, bersihin masjid, masuk lagi atu. Terus orang yang ya tajirnya masuk deh. Mau nih pembangunan masjid mau dibangun nggak nih? Iya. Tapi ini ada nih, ntar nih. Ini punya ustadz ngajar di sini, udah ngajar. Masuk deh paham. Biasa kunut dikata kunut bid'ah. Kagak ada ulama bilang kunut bid'ah. Imam Malik kunut nggak sunnah, bukannya bid'ah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ketika Sayyidina Anas bin Malik bukan Sayyidina Anas bin Malik ya. Ada itu hadisnya, pokoknya dari generasi sahabat ditanya masalah kunut. Abah kan sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, belakang Nabi, ya, tentu di belakang Nabi. Tuh kunut, pada baca kunut gak bah? Kalau subuh, kata abahnya bid'ah. Ini abahnya yang nanya tabiin, abahnya kan berarti sahabat. Ini nanya tabiin. Kalau difahami bid'ah sebagai konsekuensi hukum, nggak bisa. Hukum syariat kagak ada bid'ah. Hukum syariat kan 5 atau 7 kita tambahin. Nih hukum syariat wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, batal. Itu doang. Ada hukum bid'ah? Kagak ada. Nih abah ngomong bid'ah bukan masalah hukum bid'ah. Dimaksudkan dia, anakku, ente tanya begitu, pertanyaan ente bid'ah. Tak satu pun ada orang yang menanyakan masalah kunut dibaca di sholat subuh pada masa Nabi dahulu. Nggak ada yang nanya ke ente nih, bid'ah nih, pertanyaan ente yang bid'ah. Makanya kalau baca Sahih Bukhari, Fathul Barinya buka. Baca Sahih Muslim, buka Syarah An-Nawawi. Segala macam, termasuk yang namanya kita pengen ngerti masalah bid'ah, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau Arba'in Nawawi buka, ada Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. Jangan letter-letteran. Kita siapa, kan kita orang awam. Buka kitab syarah. Kan nggak bisa baca bahasa Arab, Ustaz. Terjemahannya banyak. Nah, dibeli aja terjemahannya kok kita nggak ngerti bahasa Arab, begitu. Hadirin, ya. Jadi repot. Mungkin yang kita kenal ada tokoh Syiah di Indonesia kenal. Cuman yang namanya Syiah kalau mau hitung-hitungan sama Wahabi banyak mana nih? Nah, ini ya, ini permasalahannya. Yang kita bingung, ya. Nah, saya mau teruskan kitab saya ini, Mafahim Yajib Antusohah. Jangan khawatir, bukan kitab Syiah. Nih, ulama besar hadis, muhaddis, As-Sayyid Muhammad, Profesor Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ya, Al-Hasani, zuriat Nabi dari Sayyidina Hasan. Ini Masya Allah, ulama sedunia kenal beliau, ya, berguru pada beliau. Nah, jadi hadirin, ya, saya akan membahas tahzir minal mujafah bin takfir. Begini, pada tahun 2015 diadakan muktamar CES-nya. Semua ulama diundang semua ulama. Nggak tahunya ada ulama Syiah datang. Berarti Syiah kafir nggak? Ini muktamar ulama nih sedunia ulama. Habib Umar bin Hafiz, ya, kemudian Syekh Ali Jum'ah, Grand Syekh Ahmad Tayyib, ya, Syekh dari Syam, semuanya, Irak, dari Maroko, datang semua. Ada ulama dari Syiah dari Iran diundang. Berarti itu Syiah kafir apa Muslim? Nah, ini Syiah kafir. MTQ internasional, Syiah Iran diajak gak ikut MTQ? Menang gak? Sering. Jahatnya Wahabi, biar kita ahlu sunnah nih cakar-cakaran ame Syiah. Jahatnya nih, Syiah kafir. Apa?
Ini orang Syiah di Iran bikin Ka'bahan. Bikin Ka'bahan kayak kita di Pondok Gede. Ya, belajar manasik haji. Terus dia lagi pada belajar manasik haji nih tawaf. Wahabi posting. Iran udah punya Ka'bah sendiri. Mereka udah nggak pergi haji ke Mekah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jahat luar biasa. Ya Allah. Ini kita disuruh bunuh begitu. Ngapain kita bunuh? Nah, orang yang ketara kafir aja kita kagak bunuh, bagaimana orang Syiah? Itu Masya Allah, dia pengen supaya hancur negeri kita. Nih, kenapa? Hadirin, pernah gak dengar ISIS, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir nyerang Israel? Pernah gak? Tuh, prajurit Wahabi, pernah gak? ISIS, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir nyerang Israel, pernah gak? Nggak pernah. Kapan? Ya Allah. Tapi kalau pergolakan di negeri-negeri Islam, masuk mereka, dibunuh-bunuhin itu orang Islam. Ente mukmin apa kafir? Tapi kita bukan takfiri, dia orang takfiri. Kita tetap jaga lisan, jangan kafirin, jangan kepancing. Nah, makanya ini fitnah Dajjal nih. Ntar dikit lagi kita bahas yang namanya Malahim Armageddon. Ini Masya Allah nih. Kalau jadi perang Amerika sama Iran, udah kelas. Siap-siap ente baca saban pengen salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil masih wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca tuh biar kagak kena fitnah dajjal. Baca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Terus ente baca sampai 10 ayat. Amalin biar kita kagak gampang kemakan fitnah dajjal nih. Na'udzubillah ya, anak buah dajjal udah. Supaya gimana umat manusia ini hancur, sehancur-hancurnya. Ya, kita amalin tuh, jangan sampai kena fitnah dajjal. Tuh pada kemana tuh Al-Qaeda ISIS pada tuh? Nah, lagi begini pada nongol. Giliran negeri Islam yang bergejolak dia masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini hadirin, maka kita bingung. Israel dibantai, nggak senang hati Wahabi. Ente kenapa? Ya Allah, ente kok lama-lama kayak Kobil? Kayak Kobil. Ente kalau ngaku Islam bersaudara kita. Kenapa? Ya, bukan dari ahli sunnah, dari Syiah. Ngapain ente yang keki, nyolot, udah kagak bantuin, udah ente main mobil balap aja pada mobil balap apa ya? Pacuan anjing tuh, apa lagi? Joget-joget apa lagi tuh? Apa itu namanya yang joget-joget pusar, tali pusar, tali pusar. Ya. Ya, pokoknya joget apa itu namanya? Iya, joget yang begitu dan naudzubillah ya Allah, ente. Nih hadirin sekalian ya, mari kita lihat. Ini udah hancur Israel, kita lihat. Difitnah, darurat Syiah, Syiah kafir. Ya. Persia penyembah api. Ente baca buku sejarah tahun berapa? Iran penyembah api katanya. Buku sejarah tahun berapa? Ya Allah ente. Waktu ya Yazdegrid, waktu Kisra-nya masih Yazdegrid, benar nyembah api. Emang ente kagak pernah dengar Salman Al-Farisi? Apa kata Nabi tentang Salman? Salman minni. Allahu Akbar. Salman tuh bagian dari diriku. Salman Al-Farisi. Insyaallah. Ini orang Persia deh. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali orang mana? Persia. Tus. Al-Imam An-Nasai orang mana? Persia. Al-Imam Ibnu Majah dari mana? Persia. Al-Imam Abu Dawud dari mana? Persia. Udah kagak hitung udah. Kelas banyak. Dulu tuh Persia negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang memang haluannya Syiah. Ya, dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syirazi, ulama-ulama besar. Kenapa? Demen mikir dia orangnya, mikir. Kok kita mikir sebentar pusing kepala kita para mek. Kalau dia demen mikir,
Ya. Mikir, ya Allah, kaget orang kafir. Ya Allah, ini rudal apa-apaan? Kenapa? Baru pengen deteksi, apaan tuh? Boom, habis udah. Apaan tuh? Dikirain sekelebatan, nggak tuh udah nyampe tuh rudal. Ya. Bisa sampai 7 kali kecepatan dari kecepatan cahaya. Coba bayangin aja rudalnya seperti apa. Ini hadirin ya Allah, bingung kita sama orang-orang. Ini hatinya terbuat dari apa nih? Jangan-jangan gara-gara ya terlalu dengki, sifat Yahudi dipakai. Udah Allah firmankan, kalau udah sifat Yahudi nempel di diri kita bagaimana? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Tuh. Dia kemudian hati kalian menjadi keras, lebih keras dari batu. Nah, ini hadirin. Maka di satu sisi ada YouTuber. Begitu YouTuber bilang, "Ini bakal diramalin namanya, tukang ramal kali diramalin begini, Persia perang sama Romawi. Persia perang sama Romawi itu tahun berapa? Persia udah Islam sekarang, ya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas nanti nggak tahu. Pertempuran Qadisiyah, baca pertempuran Qadisiyah. Itu udah dikalahin. Nah, hadirin sekalian, Masya Allah, ya. Kata si YouTuber, ya, dia ada punya misi. Misinya apa? Main perang-perangan. Apa main perang-perangan? Jenderal yang sampai mati. 2008, 2009 peristiwa Gaza pertama, ada negeri Arab yang punya perhatian sama Gaza? Nggak ada. Semuanya sama Barat, sama Amerika semuanya. Siapa yang bantu? Hizbullah Syiah lah gitu, Libanon. Hizbullah Libanon sama Suriah. Tuh yang bantu 2008-2009 peristiwa Gaza pertama. Nah, jadi ini kekuatan umat Islam ini, kalau Sunni Syiah bersatu, ya Allah. Ustadz Syiah ya? Syiah kan kita kemarin belajarnya Ahlussunnah semua. Fikihnya apa kemarin? Zubat. Mana ada orang Syiah baca Zubat? Akidahnya apa? Akidah awam, Asy'ari, Ahlussunnah. Kalau dibilang kita Syiah, cuman kita jangan gampang mengkafirkan. Ya, baik. Ya, kita baca nih beberapa ibarah dari ini, kita istifadah dari kitab Sayyid Muhammad bin Ali bin Malik Al-Hasan, ya. Beliau kasih judul At-Tahzir minal Mujafah Bitakfir. Larangan untuk gampang mengkafir-kafirkan muslim. Ya. Ini langsung saya terjemah deh, langsung saya terjemah. Karena bahasa Arabnya kelamaan kalau satu persatu ya. Ini banyak dari umat Islam nih keliru. Beliau nggak bilang salah, keliru. Ajib, ya. Semoga Allah memperbaiki mereka tentang pemahaman hakikat sebab yang mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Sebab yang menjadikan orang itu murtad apaan? Ya, kita mesti tahu. Kita lihat dia orang terburu-buru kafir-kafirin orang Islam. Sampai kagak ada lagi orang Islam di atas muka bumi ini, melainkan sedikit doang. Ya. Kami masih husnuzon, berprasangka baik kepada mereka. Mungkin niat dia pada baik, mungkin. Tapi jangan lupa dong, Wahabi. Ya. Yang namanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, jangan lupa. Kenapa? La budda fi adaihi min al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ya, seru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jangan kafir-kafirin orang. Ente tahu dari mana kafir? Dari medsos. Nanti dulu. Ya, bahaya. Sungguh luar biasa bahaya. Kenapa? Ungkapan kafir yang antum sebut keluar dari lisan antum, kalau ente nggak tobat sampai ente mati,
ternyata yang ente kafirin kagak kafir, dia mukmin, dia muslim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nempel tuh dosanya tuh. Enggak tanggung-tanggung tuh dosa. Kata Nabi, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila ada salah seseorang mengatakan, memvonis saudaranya kafir, maka ucapan kafir, vonis kafir tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dikafirin kagak kafir, berbalik kepada yang vonis, kepada yang fitnah, kepada yang mengucapkan. Bahaya gak tuh? Akhirnya dia kagak tahu bahwa dia udah keluar dari Islam. Sembahyang dia kagak tahu. Tiap hari kafirin orang. Kafir, ya. Yang ziarah kubur kafir, megang kuburan kafir, yang tawasul kafir, tabaruk kafir, habis sudah kagak ada orang Islam dari semua bumi. Yang ada Wahabi doang. Wahabi cuma 0,0 sekian persen, Wahabi dikit. Nauzubillah. Nah, hadirin sekalian ya. Ya, kita buka belak-belakan nih. Ada lagi negara di mana negara ya bela Palestina. Enggak tuhnya anggota NATO. Udah anggota NATO bela Palestina. Dia dagang sama Israel. Kebutuhan Israel dipasok sama dia. Ente duit Zionis doyan. Mustahil kalau ente bela Palestina, kalau duit Zionis doyan, jangan dikasih makan. Yang begitu. Zionis dipasok. Innalillah. Wah, di medsos hebat bener. Nah, sekarang ketahuan belangnya. Ya, Iran udah ancur-ancuran, dia diem aja, ngomong aja. Ya Allah, saya yakin nih umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, kalau bangsa dimodalin juga jihad, pada berangkat nih, udah gregetan nih. Ya Allah, ini mentalnya pada kemana? Ya, nah hadirin sekalian. Jadi seperti itulah ya keadaan umat Islam sekarang. Nah, kemudian hadirin ya, kalau emang kita pengen nyuruh orang yang udah sholat, ini Syiah dia udah sholat, sholatnya tetap 5 waktu, cuman 3 kali ngerjain nih. Tadi tuh zuhur asar di jamak, maghrib isya di jamak, subuh kan kagak, kan jadi 3 kali ngerjain nih, tapi tetap 5 waktu dibilang. Ya Allah. Terus tanya dong orang Iran, orang Iran, di negeri ente ada masjid Sunni gak? Ada. Masjid Sunni ada. Tuh masjid Sunni diacak-acak ke Syiah? Enggak. Biasanya jangan masjid Sunni, gereja aja dibiarin. Nih toleransinya. Nih kagak. Kafir. Innalillah. Ya Allah. Ya. Jadi di mana hadirin sekalian, kita akan bahas ini satu makalah penting. Qala al-'allamah al-imam Said Ahmad masyhur al-Haddad, beliau pernah mengatakan waqad inaqad al-ijma' ala man takfir ahad min ahli al-qiblah illa bima fihi nafy sani' al-qadiri jalla wa ala aw syirkun jalil la yahtamilu ta'wil aw inkar nubuwwah أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر ومجمع عليه ضرورة من الدين. Sungguh ijma' konsensus ulama telah melarang mengkafir-kafirkan ahli kiblat. Seorang muslim ya ahli kiblat, rukun Islam, rukun imannya sama ya, betul-betul diyakini, diimani, kecuali sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut menafikan Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Ya, kalau dibilang Allah itu nggak ada, udah kafir beneran udah. Ya, atau menghina Allah, atau menghina Nabi, menghina malaikat, sesuatu yang dimuliakan dalam syariat, kafir yang begitu. Au syirkun jalil yahtamilu ta'wil, atau melakukan suatu kemusyrikan yang betul-betul nggak bisa ditakwil-takwil, dia sebenarnya nggak bisa. Kayak contoh, ada misalnya di Indonesia nih, potong kerbau buat Nyiroro Kidul. Tuh Nyiroro Kidul, itu namanya apa itu? Sesajen, udah musyrik begitu, ketahuan nggak bisa ditakwil. Ya hadirin, ya. Atau inkarun nubuwah, ada orang bangga banget ini tentang Nabi, kita pernah membahas di sini ya.
dibilang Al-Quran itu boleh kita rubah-rubah pemahamannya sesuai dengan zaman, ya, dan kemajuan, ya. Ntar kalau zamannya zaman edan gimana? Nah lu, hadirin sekalian, yang begini kafir udah kelas. Yang ganti-ganti, ya. Jadi la a'budu ma ta'budun diartiin sama mereka, ame itu orang, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi begitu. Kafir udah. Ya Allah, udah ketahuan itu. Wa in karu ma'alima min ad-din bid-darurah, mengingkari apa yang dapat diketahui agama dengan secara mudah. Mengingkari dalil mutawatir, ya, hadis mutawatir kalau kita ingkarin udah kelas. Kafir, ya. Kemudian yang diijma'kan secara pasti di dalam agama. Ini hadirin sekalian, ya. Di mana hadirin sebagaimana tidak boleh mengkafirkan pelaku maksiat kalau memang itu orang ada masih punya iman, mengikrarkan syahadat. Ada hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting hadisnya, ya. Salasun min aslil iman, al-kaffu amman qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu 'anil islam bil 'amal wal jihadu madin منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. Ada 3 dari dasar iman. 3 dasar iman. Kita simak. Yang pertama, dasar iman yang pertama, menjaga diri, ya, dari orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjaga diri dari orang Islam, orang mukmin. Kita tahu dia muslim, dia mukmin, kata orang dia kafir, kita belum pernah saksikan. Ya kalau sih kita enggak tahu. Kalau kita enggak kafir-kafirin kan enggak dosa kita. Kan kita kagak tahu mau ngapain kita kafirin. Nah, ini hadirin. Jadi ketika ini kisah mungkin ini udah 3 kali 5 kali saya sampaikan di masjid ini. Nih penting, mudah-mudahan bisa terpatri dalam hati, kita bisa ingetin, kita bisa sampaikan tentang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, sahabat Nabi. Usamah bin Zaid dalam suatu pertempuran bersama seorang Ansor sudah berhasil melumpuhkan musuh, dia terjatuh. Ketika Usamah bin Zaid mau menombak, ya, mau membunuh itu musuh orang kafir tadi, si musuh pun berteriak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waduh, ya, dia ngucap kalimat tauhid. Orang Ansor kagak jadi bunuh. Waduh, ya, Usamah bin Zaid, kagak deh, langsung ditombak, mati itu orang. Amin Usamah. Hadirin, kabar ini sampailah ke telinga Nabi. Sampai ke telinga Nabi. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menegur Usamah bin Zaid. Apa kata Nabi? Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Usamah, ente ngebunuh orang yang sudah bertauhid, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ente bunuh orang yang udah mengucapkan kalimat tauhid. Apa jawab Usamah? Ya Rasulullah, kana muta'awwidzan. Dia cuman melindungi dirinya doang, Nabi, supaya saya enggak bunuh. Cuman belaga, pura-pura. Tapi apa jawab Nabi? Ala syaqaqta ala qalbi fata'lam annahu shadiqun am kadhib. Kalau gitu Usamah, kalau ente bilang dia pura-pura, ngapain ente enggak belah aja dadanya? Ente belah dadanya. Terus ente lihat di dadanya tuh ada sodik apa kadzib, tulisan sodik, kadzib, bener, bohong, ada nggak tuh tulisan? Nggak ada, nggak bakal ditemukan sodik kadzib. Kenapa? Antum belah dadanya pun antum nggak tahu dia benar atau dia dusta dalam ucapannya. Bagaimana mungkin antum sembarangan dalam memvonis seseorang?
Kalau benar dia masuk Islam gimana? Pada saat yang demikian, langsung Usamah takut, sedih, menyesal. Ya, ini hadirin. Usamah kan dalam keadaan terpojok, seharusnya jangan-jangan Usamah benar, nggak bisa. Ini Nabi yang bilang. Nabi bilang jangan sembarangin pernyataan dari seseorang bahwa dia adalah mukmin. Kan kita nggak tahu hatinya. Ya? Dalam lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Nah, satu lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masa pemerintahannya hadirin, Masya Allah, pemberontakan, kekacauan masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada orang usil ngomong gini sama Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, kenapa pemerintahan ente banyak pemberontakan? Apa jawab Sayyidina Ali? Sebab saat ane memerintah sekarang, rakyatnya ente. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, rakyatnya aneh. Paham maksudnya? Ente mau ngedebat aneh bahasanya. Ya, kenapa sih banyak pemberontakan? Sebab rakyatnya modal ke ente. Orangnya menfonis aja. Ya. Nah, belum tahu juntrungannya, main langsung ambil tindakan. Ente nih modal ke ente rakyatnya. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, rakyatnya aneh. Enak dibilangin, ngerti. Nah, ya. Ada lagi datang ke Sayyidina Ali, dibilang begini, ya. Ya Amirul Mukminin, akufarun hum, apakah orang-orang yang memerangimu, yang memberontak pada pemerintahanmu, mereka adalah dari golongan orang-orang kafir? Sayyidina Ali ditanya begitu. Yang memberontak orang kafir bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang apa? La, innahum minal kufri farru. Tidak, mereka bukan orang kafir. Justru mereka lari dari kekafiran. Fakila amunafikunahum. Oh, Amirul Mukminin, mungkin mereka dari kelompok munafik. La, bukan. Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa haula yadhkuruna Allah katsira. Sesungguhnya orang-orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tapi mereka orang-orang yang memerangi aku adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Subhanallah. Diakui keimanannya, diakui kesolehannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memerangi mereka bukan mengkafirkan, tapi karena pemberontak harus ditumpas karena merongrong stabilitas nasional. Jadi harus aman negara. Begitu. Bukan Sayyidina Ali nggak balik mengkafirkan mereka, tidak. Ya. Kemudian ayu syai'inhum. Kok gitu Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, mereka dari kelompok mana? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum qaumun asabat humul fitnah. Mereka adalah suatu kaum yang telah terprovokasi, yang telah terhasut, yang telah termakan fitnah. Fa'amu wasammu, maka buta mata mereka, tuli pendengaran mereka. Buta, kenapa sebut buta? Buta penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat kejadian yang sebenarnya. Ya, kayak kita nih, apalagi ada AI namanya? AI, ada AI. AI ini habis ketipu mulu kita sama AI. Ya. Ini mata kita nih. Nah, makanya nih udah fitnah dajjal begini. Udah baca tuh, ya. Al-Kahfi 10 ayat pertama. Jangan lupa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min adzabil nar fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amalin ya Allah. Mudah-mudahan kita enggak kena fitnah dajjal, ya. Mereka buta. Artinya buta dari melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tuli
tuli dari mendengar suatu kabarnya, berita yang sesungguhnya. Tuh. Ini hadirin sekalian, ini beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Insyaallah. Tetap ya. Akhirnya yang menjadi eksekutor Sayyidina Ali siapa dia? Abdurrahman ibnu Muljam. Ini Abdurrahman ibnu Muljam. Waduh. Ya. Dia dan pengikutnya malamnya ibadat, hafal Quran. Siangnya puasa, zikir. Tapi taklim kagak. Pemahamannya rusak. Dibilangin sama Sayyidina Ali pinteran dia. Sayyidina Ali ya menjadi target pembunuhan. Ya Allah, yang dibunuh Sayyidina Ali. Insyaallah. Ya hadirin sekalian, itu kalau udah namanya fitnah itu udah merebak. Ya hadirin, ya Allah ya. Yang penting nih yang namanya seandainya memang benar terjadi Armageddon, ya, malhamah seandainya, jangan jauh-jauh dari masjid, banyakin zikir, baca Quran, hubungan silaturahim. Kalau ada fitnah sedikit, ada fitnah nih, ada orang bawa ngaco nih, suruh kita perang sesama saudara kita, laporin tuh orang tuh, laporin ke RT RW, pengen acak-acak masyarakat yang begitu, ya, menjaga stabilitas nasional tuh. Ya, jadi jangan sampai ada penyusup supaya kita hancur nih. Ya hadirin sekalian. Jadi seperti inilah yang saya dapat sampaikan ya tentang yang namanya fitnah. Jadi oleh sebab itu antum saya himbau ya, karena mereka ya masya Allah ulama sedunia udah bilang Syiah nggak kafir. Kenapa? Syiah tuh banyak. Syiah yang di Iran namanya Ithna Asyari. Imam 12. Kita kagak ada imamah, nggak ada. Syiah ada. Ya. Kemudian Syiah, antum tahu kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, antum baca di sini mungkin Ibanatul Ahkam syarahnya. Ada Syarah Bulughul Maram, Subulus Salam. Itu yang susun Son'ani. Itu orang Syiah. Yang susun ulama Syiah itu dibaca oleh kaum ahlus sunnah ya. Jadi ini udah sampai masa lalu. Yang penting sekarang kita jaga keluarga kita, suruh pada ngaji, paham ahlus sunnah, jangan keliru. Kalau seandainya ada Syiah bilang, bang jangan sebarin Syiah di sini, ini kampung ahlus sunnah, nggak boleh, masing-masing kalau ada Wahabi udah rebut masjid kita, rebut lagi. Wahabi nih tukang nyolong masjid. Maka ayah saya pernah bilang, dulu di Jakarta yang namanya masjid musola, kalau ada keilangan palingan sendal hilang. Sekarang masjid-masjidnya hilang. Jadi digondol Wahabi. Udah ahlu sunnah udah nggak mau zikir, ya zikir berbunyi bid'ah. Emang Nabi zikir berbunyi? Ya belajar hadisnya tanggung-tanggung. Hadis riwayat Imam Bukhari ada padahal tuh. Sunnahnya takririyah. Ya, Nabi nggak melarang. Diamalin sama sahabat. Apa kata sahabat tentang zikir setelah sholat? Inna rafa'as sauti fi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir selesai sholat 5 waktu itu sudah diamalkan di zaman Nabi. Subhanallah. Nah itu hadisnya Sahih Bukhari. Dari mana kagak ada hadisnya? Ya hadirin ya. Mau diganti. Kalau Wahabi itu dia nggak ngikutin Bukhari doang. Ya Bukhari kadang-kadang Bukhari Imam Bukhari bilang sahih. Albani nih idolanya Wahabi bilang doib. Albani ente siapa? Ente nggak tahu Imam Bukhari Amir Mukminin bidang hadis. Ya Allah, nggak tahu malu ente. Tuh. Albani orang yang hidup 15 abad setelah Nabi Muhammad mau ngedebat orang yang baru 200 tahun hidupnya setelah Nabi Muhammad, yakni Al-Imam siapa namanya? Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Orang Bukhara, nggak tanggung-tanggung tuh. Bukhara tuh wilayah Asia Tengah ya, dulu masuk Soviet, sekarang udah merdeka.
Masya Allah, orang-orang pintar luar biasa. Ini hadirin, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Allah jaga, Allah menangkan siapapun mereka dari umat Islam yang membela hak-hak daripada saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan. Semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya Zionis. Semoga Allah jadikan kita dan anak turunan kita sebagai pembela agama Allah, sehingga kita dapat mendapati daripada pahala mati syahid. Kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam bissawab. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة لروح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفاء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين، ثم إلى روح مشيخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارق السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب علي بن حسين الطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر البعشر وشيخ محمد بن أحمد بمشموش وشيخنا كياجي محمد شافي هدامي وحبيب وإلى حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن البحشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم، أن الله يتغشى برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها من ذكرنا الله كثيرا في خيره وعافية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور
وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قاس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه والحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإسلام استطعت وتوفيق إلا بالله على توكلت إليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.